Shalom Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kita bertemu lagi di malam hari ini dalam renungan malam GKPA Penjernihan Senin 14 Juni 2021. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Sungguh kami bersyukur ya Allah Bapa dalam Yesus untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang boleh menyertai kami sepanjang hari ini Tuhan. Terima kasih untuk seluruh aktivitas yang kami boleh lakukan. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan kami boleh rasakan, penyertaan Tuhan boleh juga kami rasakan. Terima kasih Tuhan untuk semua kasih setia-Mu yang boleh menuntun kehidupan kami. Pada malam hari ini Tuhan, kami datang dengan penuh kerendahan hati kami. Kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk kami boleh mengerti akan setiap firman-Mu. Terlebih melakukannya, menyaksikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Allah Bapa, dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, nats Alkitab kita pada hari ini adalah terambil dari Galatia yang ke-6, ayatnya yang ke-11 sampai dengan yang ke-18. Dengan judul nats, Peringatan dan Salam. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat, hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Tuhan. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus menyertai roh kamu, saudara-saudara. Amin. Demikian firman Tuhan buat kita hari ini. Dan tema kita atau judul kita hari ini atau malam ini adalah bermegah di dalam Tuhan. Bermegah sebenarnya sama dengan memuji diri sendiri atau membanggakan diri sendiri. Orang percaya tak sepatutnya bermegah atau membanggakan diri tentang hal-hal yang lahiriah atau materi. Harta kekayaan, jabatan, gelar, atau popularitas adalah hal-hal yang seringkali menjadi alasan bagi orang untuk bermegah. Karena dengan memiliki semuanya, orang itu tak lagi dipandang remeh oleh sesamanya. Menurut Paulus, orang percaya yang sudah menerima banyak kebaikan dan kemurahan Tuhan, lalu masih memuji diri sendiri atau bermegah, maka itu merupakan kesalahan. Itu adalah sebuah kesombongan atau kecongkakan. Dalam Yakobus 4 ayatnya yang ke-6b dikatakan, Allah menentang orang-orang yang congkak. Itu berarti kita tidak boleh memegahkan diri.
Tapi kalau mau bermegah, bermegahlah di dalam dan melalui nama Yesus. Kepada jemaat di Galatia, Rasul Paulus menegaskan bahwa ia sekali-kali tidak mau bermegah selain di dalam Tuhan. Kita bermegah di dalam Tuhan karena status kita sebagai ciptaan baru di dalam Kristus. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Maka dari itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Terdapat pada nats kita Galatia 6 ayatnya yang ke-15. Apakah kita benar-benar sudah mengalami kelahiran baru di dalam Kristus? Harta kekayaan yang melimpah, memiliki seluruh dunia ini sekalipun, takkan berarti apa-apa bila kita masih hidup sebagai manusia lama. Kita patut bermegah di dalam Tuhan karena kita memenuhi standar atau patokan, dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai, sejahtera, dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Tadi kita baca di Galatia 6 ayatnya yang ke-16. Lalu standar atau patokannya itu apa? Standar atau patokannya adalah keselamatan, yang dinyatakan bahwa jika kita mengaku dengan mulut bahwa Kristus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Bapa telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, kita akan diselamatkan. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Lalu ayatnya yang ke-10 juga mengatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Melalui iman kepada Kristus, kita diselamatkan. Jadi keselamatan itu bukan karena usaha kita, melainkan karena kasih karunia dari Bapa. Walau keberhasilan atau kemajuan yang diraih dalam hidup ini sering membuat kita bangga dan bermegah, namun Paulus mengingatkan bahwa semua itu kita alami karena Allah. Semua itu karena kuasa, kasih dan kebaikan bagi kita semua. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus, yang penting dan patut kita renungkan adalah apa yang akan kita berikan untuk Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Itulah kerangka hidup yang bernilai di hadapan Tuhan. Seperti itu jugalah kita memegahkan diri dalam prinsip kekristenan kita, yakni bermegah dalam Kristus. Bagi mereka yang hidup dengan pedoman ini, Paulus memohonkan berkat Allah. Ini merupakan gambaran bahwa mengikuti perintah Allah dalam Yesus Kristus, maka berkat-berkatnya akan tercurah dengan melimpah dalam hidup kita. Dalam Mazmur 20 ayatnya yang ke-8 mengatakan, orang ini memegahkan kereta, dan orang itu memegahkan kuda. Tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Sungguh kami kembali bersyukur ya Tuhan
untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada saat ini, menegur kami, mengingatkan kami, agar kami tidak bermegah akan keadaan atau kehidupan kami. Karena setiap kehidupan kami ini adalah berasal dari Engkau, karena Engkaulah yang menciptakan kami. Karena itu Tuhan, ingatkan kami selalu, ajari kami selalu Tuhan, untuk kami bermegah hanya di dalam Engkau, hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang sungguh luar biasa yang boleh menyapa kami pada malam hari ini. Materaikan itu di dalam hati dan pikiran kami, terlebih mampukan kami untuk melakukannya serta menyaksikannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari, agar nama Tuhan senantiasa dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beristirahat. Kami serahkan sisa malam ini ke dalam tangan-Mu. Engkau menjaga melindungi istirahat kami, memberkati kesehatan kami. Dan kami yakini Tuhan, dan kami juga berharap Engkau memberikan kami kembali esok sukacita, anugerah yang berlimpah, nafas hidup baru, kesehatan dan kekuatan. Terpuji nama-Mu Allah Bapa di atas segalanya. Ampuni dosa dan salah kami, agar kami layak menerima berkat yang akan Kau curahkan dalam sepanjang kehidupan kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.